dulu sebelum sharing dari Mazmur 19, Psalm 19, ayat yang ke-14. Ini doa sebelum sebelum sharing firman Tuhan. May my words and my thought be acceptable in your sight, O Lord, my sheltering rock and my redeemer. Amin. Ya, pada malam hari ini saya mau sharing tentang The Great Commission untuk Eropa. Mohon izin untuk share ini. Amanat Agung EBB, Eropa butuh Bible. Amin. Ya, Eropa bersatu berdoa, Eropa juga butuh Bible. Saya merenungkan dengan apa yang terjadi hari ini, juga beberapa hari yang lalu, di waktu-waktu yang lampau, bahwa kekerasan demi kekerasan terus terjadi di Eropa, juga di belahan bumi yang lain. Mengapa? Kita mau lihat Eropa, saya mau ketengahkan di sini mengapa kita harus melakukan amanat agung. Ini perintah Tuhan, ini bukan opsi, ini bukan departemen penginjilan pada sebuah sinode, tetapi ini adalah the Great Commission. Mengapa Eropa perlu amanat agung? Bapak Ibu perhatikan data kekristenan yang ada di Eropa hari ini. Ya. Bapak Ibu lihat negara masing-masing, kalau yang nggak ada, mohon maaf karena ini data dari research yang saya kumpulkan. Di Ceko itu orang mengaku 91% ateis. Dan yang paling Kristen itu adalah Polandia di Eropa ini. Ini 17% ateis dan 83% mengaku sebagai Kristen atau Katolik. Nah, yang Polandia. Jerman ada nggak Pak Eri? Ada 15. 15. Nah, ya. 45% ateis, 47. Belanda cukup besar, di atasnya Belgia, 72 ateis dan 19% Kristen. UK di bawahnya Belanda. Oke. Nah, Finland ada juga di sana 59. Itu data, Bapak Ibu, data dari penelitian, ya. Kalau dibikin grafik seperti ini, dan ini saya rangkum data tentang jumlah, kelihatan nggak ya? Saya besarkan. Data tentang Muslim di Eropa dan di dunia ini. Di Belgia, coba Bapak Ibu bandingkan. Saya kasih data ini supaya menyemangati kita untuk melakukan amanat agung, Bapak Ibu. Karena kalau kita tidak melakukan amanat agung, nanti akan saya tunjukkan data tahun 2050 apa yang akan terjadi di Eropa. Nah, ini di Belgia. Tahun 1950 setelah Perang Dunia Kedua, jumlah umat Muslim itu 8.628. Tahun 2020 itu ada 673.000, peningkatan yang sangat signifikan sekali, Bapak Ibu. Hampir 6%. Di Prancis, ini saya merahin karena ini tinggi sekali di Prancis itu. Di Prancis 9,45% peningkatannya. Makanya Bapak Ibu tidak heran, jangan kaget kalau kejahatan demi kejahatan itu terjadi di Prancis, di Belgia ini, gitu. Memang tidak semua mereka melakukan kejahatan, tetapi pengajaran-pengajaran dari mereka ada yang memahaminya harus melakukan kejahatan dengan membunuh orang, gitu. Di Belanda juga cukup tinggi, Bapak Ibu, 575. Nah, ini data sekilas saja. Oke.
Nah, ini rangkumannya Bapak Ibu. Rangkuman Muslim di Eropa dan di dunia. Saya dari total semua tadi saya jumlahkan. Di Eropa tahun 50 itu ada 10 juta di Eropa. Tetapi tahun hari ini data penelitian tahun ini, itu Bapak Ibu kalau melihat ini tidak nahan nafas, saya khawatir kita tidak akan penginjilan. 42 juta Bapak Ibu. Ya. Pertumbuhannya cukup besar. Nanti bandingkan dengan kekristenan di Eropa. Bapak Ibu akan makin shock lagi. Di dunia Muslim ini jumlahnya tahun 50 dan sekarang data di kebanyakan tempat mengatakan 1,6 miliar, tetapi data terakhir tahun ini sudah lebih dari 2 miliar Bapak Ibu. Sudah mendekati Kristen. Kristen kan 2,3 miliar. Ini Islam sudah 2 miliar lebih. Lihat pertumbuhannya 8,9. Nah, ini Bapak Ibu. Ini karena dampak migrasi ke Eropa, ini saya screenshot dari data penelitian. Muslim tahun 2010 jumlahnya segini karena ada gelombang besar-besaran migrasi tahun 2015 kemarin. Jadi naik Bapak Ibu Muslim di Eropa. Nah, kita lalu penelitian ini menggunakan 3 skenario untuk 2050. 2050 kalau pemerintah Eropa semua bilang stop migrasi, tidak boleh orang datang lagi, zero migration, maka Islam tetap akan tumbuh Bapak Ibu. Tambah 10 juta. Karena apa? Karena angka kelahiran orang Islam sangat besar di Eropa. Orang Islam itu kalau di rata-rata hari ini Bapak Ibu di Eropa itu usianya 13 tahun. Usianya. Di rata-rata semua orang Islam di Eropa dihitung umurnya lalu dibagi dengan jumlah mereka, usia mereka 13 tahun. Artinya mereka adalah usia aktif, usia subur, usia untuk reproduksinya tinggi sekali mereka. Dan satu keluarga itu bisa punya boleh punya istri 4 mereka kan, satu laki-laki itu, satu istri bisa mungkin anaknya nggak cukup 1, nggak cukup 2 mereka gitu ya. Coba Bapak Ibu hitung. Nah, kalau misalnya migrasi adalah medium, nanti jumlahnya makin tinggi 57 juta. Kalau high migration itu 75 juta. Ini Muslim. Coba Bapak Ibu lihat non-Muslim atau Kristen lah ini. Kristen di Eropa, tahun 2010 itu 495. Tetapi jumlahnya turun Bapak Ibu. 2050 turun malahan. Orang Kristen di Eropa. Ini sesuai data penelitian kalau kita diam saja. Kalau kita tidak melakukan amanat agung. Jangan sampai kita mikir amanat agung kan kerjaannya pendeta. Amanat agung kan gembala gitu. Jangan, kalau kita mikirnya begitu, gereja nanti kewalahan Bapak Ibu. Saya lanjut aja. Saya cepat saja. Nah, apa yang akan terjadi tahun 2120, 100 tahun yang akan datang kira-kira diperkirakan ini. Mereka perkirakan kekristenan di Eropa benar-benar habis. Apakah kita akan diam saja dan hanya bertahan? Nah, ini pertanyaan besar untuk kita renungkan dan untuk kita diskusikan. Apakah cukup kita berdoa? Oke, kita EBB kan kita berdoa kan? Apakah cukup berdoa? Apakah cukup menyanyi di gereja? Maksudnya apakah cukup ini? Apakah kalau kita berdoa, orang Islam lalu percaya Yesus? Apakah pada waktu kita nyanyi di gereja, orang Islam lalu percaya Yesus? Apakah kita cukup ibadah hari Minggu? Apakah cukup kita membuat Bible study?
apakah cukup kita mendirikan STT? Lalu banyak orang mendaftar untuk jadi mahasiswa, gitu. Nah, saya tulisnya begini, itu semua bagus dan penting, tapi kita harus yang pertama pergi, jadikan semua bangsa murid, baptis mereka, dan ajar untuk melakukan. Ini bagus sekali kan firman-Nya kan di Matius 28, ajar mereka untuk melakukan, bukan ajar mereka untuk mengerti teori atau menjadi pintar segala macam, tetapi untuk melakukan semua yang sudah aku perintahkan kepadamu. Coba Bapak Ibu buka di ini. Di 1 Korintus 13:13. 1 Korintus 13:13 itu tentang iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Nah, mengapa Bapak Ibu? Begini, mengapa kita harus melakukan amanat agung? Pesan di gereja itu saya bisa kelompokkan menjadi 3 ini. Pengharapan, iman, dan kasih. Khotbah-khotbah di gereja itu loh Bapak Ibu. Ya, saya share-nya saya cukup, saya sudah tidak ada lagi. Nah, khotbah di gereja itu kita bisa bagi 3. Pengharapan, iman, dan kasih. Kalau khotbahnya kita tentang kamu pasti diberkati Tuhan, kamu pasti sukses, itu khotbah pengharapan Bapak Ibu. Memberikan harapan, membangkitkan pengharapan kepada jemaat gitu. Itu bagus untuk jemaat yang butuh kekuatan. Yang kedua, pesan iman. Percayalah Tuhan pasti sembuhkan kamu. Ya, kesembuhan-kesembuhan. Percayalah Tuhan pasti buka jalan. Satu pintu ditutup, satu pintu lain dibuka. Itu iman. Kita menumbuhkan iman. Tetapi dibilang yang terbesar adalah kasih. Kasih itu apa? Kasih memberikan nyawanya kepada orang lain. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Karena 1 Korintus 13:13, kasih di situ adalah kasih agape. Jadi khotbah-khotbah gereja itu levelnya ini. Mari Bapak Ibu Gembala terutama, kita jangan berhenti di pengharapan, jangan berhenti di iman, tetapi kita harus sampai kepada kasih. Gerakkan jemaat untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama lebih lagi. Dengan cara apa? Kalau kita mengasihi Eropa, berarti kita akan menginjili Eropa. Kalau kita tidak ingin melihat apa yang terjadi di Nice itu terulang kembali, kita pasti akan menginjili Eropa. Amin, Bapak Ibu. Yang lumpuh berjalan, tuli mendengar, buta melihat, gitu kan? Artinya apa? Kita menjawab kebutuhan, kita menjawab sesuai kebutuhan. Orang lumpuh butuh apa? Butuh jalan. Orang tuli butuh dengar. Orang buta butuh lihat. Amin. Eropa butuh apa? Eropa mungkin nggak butuh uang. Ya, kalau kita nggak kasih uang ke Eropa, tetapi judulnya ini tadi adalah EBB. Eropa butuh Bible. Haleluya. EBB luar biasa ini kan. Eropa butuh Bible. Nah, kita berikan firman Tuhan itu, good news, Injil kerajaan Allah itu. Mengapa kita harus menginjil? Karena roh yang ada di dalam kita yang diberikan Tuhan bukan roh ketakutan. Artinya kita pasti berani. Kita harus berani. Dan kita harus lebih berani daripada Rizik Sihab, gitu kan. Ya, dia aja keluar-keluar, gak karu-karuan di Indonesia sana gitu. Kita harus lebih berani dari dia. Kenapa kita harus lebih berani dari dia? Dia nggak punya Roh Kudus. Kita punya Roh Kudus. Nggak mungkin kita takut gitu. Karena janji Tuhan di amanat agung itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah, dan ajarlah mereka, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Jadi, kalau mau disertai Tuhan, kita harus berjalan. Kita berdoa
dan kita bergerak, apapun sakitnya pasti sembuh. Sabtu lalu Ibu Teli dan Pak Heri kayaknya hadir dalam KKR kesembuhan. Banyak sekali yang hadir. Dan setiap hari saya dan teman-teman di Indonesia, di Australia, setiap hari kami ini mendoakan orang sakit. Dan banyak orang sakit sembuh. Kemarin saya juga didoakan, kemarin saya sakit. Saya juga didoakan kemarin sama Ibu Airin, sama Pak Heri. Dan saya yakini saya sembuh. Ya, doakan supaya hasil tesnya negatif. Karena tadi pagi saya harus dites COVID. Saya dan istri tadi dites. Dan setelah didoakan langsung keringetan terus gitu. Sehat gitu. Jadi karena tanpa iman kita tidak bisa menyenangkan Tuhan. Jadi kita perlu iman untuk terima kesembuhan itu. Amin. Eropa butuh apa? Butuh Bible. Karena apa? Eropa keadaannya ini sekarang stres, depresi, kesepian, keluarga hancur, dan mereka tidak punya kasih Bapa. Dan gereja, saudara dan saya punya jawabannya. Apapun masalahnya, jawabannya adalah Tuhan Yesus. Ya, apapun makanannya, minumnya teh botol. Apapun masalahnya, Yesus jawabannya gitu. Untuk Eropa gitu kan. Jadi kalau saudara dan saya tidak bergerak, kita jangan heran kalau kejadian-kejadian seperti di Nice terulang lagi. Mereka harus diberitakan kasih itu. Mereka harus mengenal ada satu pribadi namanya Yesus Kristus Tuhan. Ya. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Banyak sekali preman-preman di Jakarta itu bertobat karena ada yang mengasihi. Itu orang-orang yang suka menyembelih orang, yang suka ngebom-ngebom. Mereka akan selamat kalau ada orang yang dengan kasih menemui dia dan mengatakan, Jesus love you. Amin, Bapak Ibu. Yesus sudah kalahkan iblis, kita harus juga kalahkan setan itu. Kita tidak mungkin takut, Bapak Ibu. Tidak mungkin aja, nggak bisa takut. Kita harus lebih berani dari dunia ini. Karena apa? Sekali lagi, mereka tidak punya Roh Kudus. Kita punya Roh Kudus. Inilah waktunya bagi kita semua, gereja, para gembala, ayo gerakkan jemaat. Gerakkan jemaat untuk menginjil dengan cara apapun. Eropa harus diselamatkan. Europe shall be saved. Dan tidak ada opsi lain. Kalau kita orang-orang Indonesia di Eropa bergerak, saya percaya dan saya yakin revival itu segera terjadi. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih.